Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sani, NIM 2018-0610204. Saya dari Hukum Lingkungan kelas G, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dalam bentuk PowerPoint dengan judul Urgensi Pengolahan Sampah di Perairan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oke, setelah pengenalan diri, apa masalah dari pengolahan sampah untuk pembangunan berkelanjutan? Yang pertama, bagaimanakah implementasi perlindungan pengolahan ekosistem dan pesisir secara berkelanjutan di Indonesia guna mencapai Goals 14 Sustainable Development Goals. 2. Apa kendala atau hambatan hukum yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan dan pengolahan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan? Setelah melakukan masalah-masalah dari tersebut, atau masuk ke materi, jadi target dari SDGs ekosistem laut itu ada 10 diantaranya. Yang pertama, pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Yang kedua, pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. Yang ketiga, meminimalis dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur permanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan setidaknya ke tingkat karakteristik biologisnya. Yang selanjutnya, pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang, kepulauan kecil, dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penilaian dan ahli teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission kriteria and guidelines tentang ahli ekonomi kelautan untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kesehatan laut, kontribusi keanekaragaman hayati untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang, berkepulauan kecil, dan negara kurang berkembang. Selanjutnya, menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar, meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam United Nations Convention of the Law of the Sea. Kemudian, apa saja upaya Indonesia dalam mewujudkan SDGs ini? Yaitu mengikuti COPSIA. COPSIA ini mempunyai strategi pengurangan sampah plastik di Laut Asia Timur, mencakup kegiatan tinjauan status dan dampak masalah sampah plastik di laut dan langkah-langkah pengolahan yang ada di wilayah Laut Asia Timur. Kemudian ada tujuan dari COPSIA itu, yang pertama mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis daratan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis aktivitas laut. Yang ketiga, mengurangi dampak akibat sampah plastik. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap sampah di laut. Yang kelima, manajemen informasi searah terhadap sampah plastik di laut. Selain mengikuti COPSIA, Indonesia kemudian mempunyai target pewujudan SDGs ini diantaranya
Yang pertama, pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi ke lautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpian sisa barang laut dan polusi bahan makanan. Yang kedua, pada tahun 2020, secara berkelanjutan, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif. Yang ketiga, meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap level. Yang keempat, pada tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak terregulasi. Juga praktik-praktik pemancingan yang destruktif, serta mengimplementasikan perencanaan manajemen berbasis ilmiah agar dapat mengembalikan persediaan ikan secepat mungkin. Setidaknya, pada level di mana dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sebagaimana karakteristik biologis masing-masing ikan. Dan selanjutnya pada tahun 2020, mengkonversikan setidaknya 10% dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional, dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Dan selanjutnya pada tahun 2020, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak terlaporkan dan tidak terregulasi, dan menahan diri dari memperkenalkan bentuk subsidi yang demikian. Dengan kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif untuk negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi WTO. Yang selanjutnya pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang, kepulauan kecil, dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata, dan perairan. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset, dan transfer teknologi kelautan. Dengan melihat pada kriteria pada panduan Komisi Antar Pemerintah Oceanografi mengenai transfer teknologi kelautan, agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keanekaragaman hayati terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang. Dan selanjutnya, menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan. Selanjutnya, memperbanyak konservasi dan penggunaan dan berkelanjutan terhadap laut sumber daya seperti tertera pada paragraf 158 dari The Future We Want, masa depan yang kami inginkan. Kemudian, apa saja masalah-masalah untuk pembangunan pengelolaan di ekosistem laut itu? Yang pertama ada permasalahan hukum. Di permasalahan hukum ada satu konflik antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait izin pengelolaan dan izin pengusaha. Yang kedua, terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah kabupaten atau kota sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian permasalahan terkait aspek pelayanan hukum, yaitu belum adanya standar prosedur dalam pemohonan maupun pengurangan izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, izin lokasi, dan izin pengelolaan wilayah pesisir. Yang selanjutnya, belum adanya pengaturan investasi asing di pulau kecil. Kemudian kesimpulannya. Dari kesimpulan tersebut, arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan kapasitas hukum dan berkelanjutan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, masih ada beberapa permasalahan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.